Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bareng admin di channel Rabu Misteri. Seperti biasanya, pada kesempatan kali ini saya akan membagikan sebuah kisah tentang Tanah Wingit 1994. Cerita ini ditulis oleh Kang Dioseta. Dan bagi teman-teman yang ingin langsung membaca karya-karya beliau, bisa langsung kunjungi profil beliau yang sudah Mimin sisipkan di kolom deskripsi video ini. Namun sebelum saya lanjutkan ke inti ceritanya, alangkah lebih baik bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan bisa tekan tombol subscribe dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya, agar tidak ketinggalan update video terbaru dari kami. Untuk itu tanpa perlu buang-buang waktu lagi, inilah Tanah Wingit. Ada misteri mengerikan yang tersembunyi di balik tanah yang terkutuk ini. Sebuah misteri yang membuat mereka yang tak kasat mata menatap dan tinggal di tanah yang sama dengan kami. Dan gol! Melalui adu penalti, Brasil berhasil memboyong gelar juara dalam turnamen paling bergengsi, Piala Dunia Amerika Serikat tahun 1994. Sebuah pertandingan sengit menghadapi Italia yang juga memiliki sejarah juara. Saat itu seluruh warga kampung yang menonton di pos ronda riuh merayakan kemenangan Brasil di Piala Dunia tersebut. Mukti, pulang sekarang ya. Ibu menghampiriku dari rumah dan berteriak, memintaku untuk pulang. Ya bu, aku balas menjawabnya. Biarin aja sih dulu Lastri, senang-senang sebentar kan gak ada salahnya. Paling Mukti jadi bisa ngelupain kejadian minggu lalu, ucap Pak Rohmat, salah satu warga di kampung ini. Kalau waktunya banyak gak apa-apa Pak, besok kami udah harus berangkat, balas ibu. Wah, cepet juga ya. Ya udah hati-hati, kalau sempat main-main ke kampung sini lagi ya, ujar Pak Rohmat sambil mengacak-ngacak rambutku. Iya Pak. Teman-teman, pamit dulu ya, teriakku. Iya, kalau sempat mampir, balas mereka singkat. Aku pun meninggalkan pos ronda dan pulang ke rumah kami yang terletak di pinggir kali Cibubur. Rumah ini sudah aku tempati semenjak aku belum lahir, hingga akhirnya aku lulus SMP. Sebuah rumah ala kadarnya yang bapak bangun di bantaran kali yang sangat besar ini. Kita benar harus pindah bu? Tanya aku. Iya nak. Ibu kan udah cerita, setelah bapak meninggal kemarin, banyak penagih hutang yang terus datang ke rumah. Bahkan sampai ngancem mau nyelakain kamu dan Gandis adikmu, jawab ibu. Bapak meninggal dunia 2 minggu yang lalu. Setelahnya kami kaget, ada banyak penagih hutang yang menagih ke rumah. Mereka bilang bapak penghutang pada mereka. Tak hanya satu, tapi banyak. Jujur kami tidak pernah tahu kalau bapak berhutang. Tapi ibu sempat curiga setelah seseorang temannya mengatakan sedang marak modus preman menagih hutang pada anggota keluarga yang telah meninggal. Padahal belum tentu juga mereka berhutang. Tapi satu orang perempuan dan 2 anak kecil yang miskin bisa berbuat apa untuk melawan mereka? Terus kita kemana bu? Kita tinggal di Jawa nak. Ada rumah peninggalan eyangmu di sana. Tidak ada yang akan mengusik kita selama kita di sana, ucap ibu. Ibu menceritakan tentang sebuah rumah di desa tempat kelahirannya. Dulu eyang memiliki banyak tanah dan kebun, namun semua sudah dijual dan diwariskan ke anak-anaknya, termasuk dengan ibu. Tapi ada satu rumah yang tidak pernah laku dijual. Saudara-saudara ibu pun tidak ada yang mau menempatinya, karena rumah itu cukup berjarak
dari desa dan tidak jauh berbatasan dengan hutan. Beruntung ada yang mau beli rumah ini, Nak. Uangnya bisa kita pakai untuk renovasi dan model hidup di sana, tambah ibu. Iya, Bu. Padahal cuma rumah begini saja ya, balasku. Rumah kami memang bangunan liar di bantaran kali, tapi bapak dan ibu sudah membangunnya setengah tembok hingga cukup kokoh. Hampir semua rumah di kampung ini tidak berizin, namun kami semua merasa aman karena ada yang sudah tinggal di tempat ini lebih dari 20 tahun dengan tenang. Sebuah angkutan umum datang sejak tadi pagi. Ini adalah angkutan yang akan kami gunakan untuk pindah ke Jawa. Kami tidak membawa banyak barang. Sebagian perabotan sudah dijual dan sisanya diberikan ke pemilik rumah yang baru. Hanya sedikit yang kami bawa menggunakan angkutan umum yang bercat biru itu yang akan mengantarkan kami ke rumah baru kami. Sudah masuk semua? Tanya Bang Jaki, supir yang akan mengantar kami. Sudah Bang Jaki, tinggal orangnya, kata ibu. Ngopi dulu aja. Ada gorengan juga, balasku. Bang Jaki pun masuk ke rumah sembari menikmati kopi dan gorengan yang dibuatkan oleh ibu. Sementara itu ibu memeriksa kembali barang-barang yang sudah masuk ke mobil. Mukti, sebelum menyusul ke rumah tiba-tiba seorang temanku memanggil dari jauh. Andri, ini kamu bawa ya, ucap Andri. Ada sebuah ukiran kayu berbentuk ular yang ia berikan padaku. Apaan nih? Bawa aja. Aku dapat mimpi gak enak semalam, ucapnya. Andri menceritakan bahwa ia melihat aku dan keluargaku diincar sesuatu yang jahat. Ia memang dianggap sebagai anak yang cukup aneh di kampung. Warga sudah menganggap ocehannya sebagai bualan belaka. Tapi sepertinya ia berniat baik. Jadi tidak ada salahnya aku menerima pemberiannya dan tidak mungkin juga aku meledeknya. Oke Andri, makasih ya, balasku. Hati-hati ya, sama jagain adikmu gendis, ucapnya sembari berlari meninggalkanku. Aku menerima benda itu dan menyimpannya di dalam tas pakaianku. Bu, masih jauh? Tanya gendis yang sudah merasa tidak nyaman di perjalanan. Masih setengah perjalanan lagi, Nak. Kamu tidur lagi saja, jawab ibu. Ini memang pertama kalinya gendis melalui perjalanan sejauh ini. Sebenarnya aku khawatir akan sekolahnya di desa. Seharusnya sebentar lagi ia sudah masuk SD. Tapi aku hanya bisa percaya pada pertimbangan ibu. Menjelang maghrib kami pun sampai di rumah yang akan kami tinggali. Sebuah rumah yang cukup berjarak dari rumah lain di desa. Ini rumah yang cukup besar. Semua dindingnya terbuat dari kayu yang sepertinya sudah sangat berumur. Ada sebuah pohon besar di depan rumah, namun pohon itu sudah kering dan tidak lagi berdaun. Saat mobil Bang Jaki terparkir di depan rumah, ada seseorang yang segera menghampiri kami, seorang pria kurus yang sedikit lebih tua dari ibu. Pak Ngadiman, sambut ibu. Lastri, gimana perjalanannya? Lumayan Pak, pas lagi panas-panasnya, jawab ibu. Rumahnya sudah saya bersihkan, tapi ya seadanya. Lebih baik malam ini kalian istirahat di rumah saya aja. Besok baru beres-beres, ucap Pak Ngadimin. Halah Pak, saya sudah ngerepotin, malah minta dibersihkan. Terus malah ngerepotin nginep lagi, balas ibu. Ibu menolak untuk mampir ke rumah Pak Ngadimin dan memilih untuk terus menurunkan barang-barang di mobil. Bang Jaki dan Pak Ngadimin pun membantu kami, sementara ibu menyalakan lampu taplok yang sudah tersedia di tembok rumah. Belum ada listrik Bu, tanya aku. Sudah, tapi masih harus lapor PLN dulu, biar dipasang lagi. Paling seminggu ya sudah nyala, balas ibu. Bang Jaki yang sedari tadi menurunkan barang terlihat cukup aneh. Sesekali ia berhenti melangkah dan menelan ludah. Bang Jaki, nginep dulu aja. Pagi baru pulang,
Ada kamar kosong kok, ucap ibu. Enggak bu, saya langsung pulang aja. Mau mampir dulu, ucapnya dengan canggung. Ia terlihat begitu waspada dengan rumah ini. Mbak Lastri, yakin mau tinggal di sini? Tanya Bang Jaki. Ya yakin lah mas, sekarang kan cuma ini yang bisa kami tinggali, balas ibu. Setelah membantu kami, Bang Jaki segera pamit. Padahal hari sudah larut malam. Pak Adimin pun mengantarkan kami makanan kecil dan minuman panas untuk kami dan buru-buru meninggalkan kami. Merasa cukup lelah, aku pun duduk di tikar yang sudah digelar oleh ibu. Rumah kayu dengan lampu remang-remang merupakan pemandangan yang cukup asing untukku. Apalagi suasana hening seperti ini tidak pernah kurasakan di rumah kami sebelumnya. Tok tok tok. Ada suara dari luar. Tok tok. Setahuku rumah kami cukup jauh dari warga lain. Aku malas mencari tahu dan memilih untuk tetap bersantai di tikar. Tapi suara itu mendekat ke jendela. Aku menoleh ke jendela. Sekelebat terlihat seorang nenek melintas di depan jendela rumah. Nenek itu berambut putih yang terurai berantakan dengan kebaya putih yang lusuh. Ia tertawa dengan mulutnya yang memerah. Sontak bulu kuduku merinding. Aku tidak berani berjalan keluar jendela untuk memastikan dan memilih untuk menghampiri ibu. Bu, ibu, teriakku. Aku mencari ibu di kamar, namun di kamar hanya ada Gendis yang tertidur. Kenapa Mukti? Teriak ibu yang suaranya terdengar dari dapur. Aku pun berlari menuju dapur menghampiri ibu. Ada nenek-nenek bu, serem, di luar jendela. Nenek-nenek, malam-malam gini, jangan ngarang kamu ah. Kalau capek, tidur duluan aja. Balas ibu yang sedang membersihkan kompor tungku yang mungkin akan ia gunakan untuk masak besok. Iya Mas Mukti, tidur dulu saja. Nanti Gendis nyusul. Tambah Gendis yang tengah meminum susu yang sepertinya baru saja dibuatkan oleh ibu. Tunggu, Gendis, kamu di sini? Tanyaku bingung. Tidak mungkin aku salah. Tadi aku melihat dengan jelas Gendis tertidur di kamar. Iya, minum susu dulu. Habis ini mau tidur, disuruh ibu, balasnya. Aku menelan ludah sembari menoleh ke kamar tempat aku melihat Gendis tertidur tadi. Aku bantuin ibu aja deh, ucapku yang sedikit ragu untuk kembali ke ruang depan lagi, apalagi di kamar. Karena kamar yang lain masih berantakan, malam itu kami tidur dalam satu kamar. Tapi walaupun lelah, malam itu aku sulit sekali untuk tertidur saat mengingat kejadian tadi. Memang aneh, tapi aku masih menganggap kejadian semalam sebagai perkenalan dari penunggu rumah. Itu adalah kata-kata yang biasa diucapkan bila kita melihat hal-hal aneh di tempat yang baru kita tempati. Sayangnya lambat laun aku mulai mendengar desas-desus tentang rumah yang kutinggali. Kamu kok berani sih tinggal di rumah itu? Wisnu namanya. Dia teman yang baru kukenal beberapa hari ini. Emangnya kenapa? Angker? Tanya aku. Wisnu terlihat ragu ingin mengatakan sesuatu padaku. Sini, tak ceritain, biar kamu hati-hati. Tapi jangan bilang ya kalau aku yang cerita, balas Wisnu. Aku semakin penasaran saat ia mengatakan hal itu. Memangnya ada hal apa di rumah yang kutinggali? Kamu pasti wis tahu toh kalau rumah itu lama gak ditinggali kan? Tahu gak kami nyebut rumah itu dengan sebutan apa? Aku menggeleng. Rumah demit, ucap Wisnu. Dia bercerita bahwa setiap anak-anak, bahkan warga desa yang tidak berkepentingan, dilarang untuk mendekat ke rumah ini. Banyak isu mengerikan yang ia dengar. Dulu pernah ada yang lewat rumahmu itu dan nemuin mayat terbaring di pekarangan. Mayatnya sudah membiru dan matanya melotot.
Dia manggil orang kampung untuk evakuasi, tapi pas balik ke sana, mayatnya udah gak ada, ucap Wisnu. Aku cukup merinding mendengar ceritanya. Rasanya aku semakin tidak yakin untuk tinggal di rumah ini. Cerita dari Wisnu membuatku kepikiran. Aku penasaran, apa ibu sudah tahu tentang keadaan rumah ini sebelum memutuskan untuk pindah? Menjelang hari pun aku bergegas untuk pulang. Di kampung ini setelah azan berkumandang, seluruh kampung akan menjadi sepi. Jarang sekali ada warga yang keluar rumah. Untungnya ibu sudah menyalakan lampu luar. Setidaknya setelah listrik menyala, rumah ini tidak terasa menyeramkan seperti awal kami datang. Jangan di atas, aku gak bisa nangkep kamu. Saat memasuki rumah, aku mendengar suara Gedis yang berbicara dengan seseorang. Aku pun menghampirinya ke kamar dan menyaksikannya. Dia sedang menatap ke sudut langit-langit rumah. Gendis, kamu bicara sama siapa? Tanyaku. Gendis pun menoleh ke arahku. Ia pun menggeleng menjawab pertanyaanku. Tadi Mas Mukti dengar kamu ngomong sama orang, tanyaku lagi. Gendis menggeleng sekali lagi dan berlari keluar melewatiku menuju ke arah ibu di dapur. Aku pun memperhatikan sekeliling kamar dan tidak melihat siapapun di sana. Mandi dulu atau makan dulu? Tawar ibu yang sudah selesai mempersiapkan makan malam kami. Makan dulu aja, Mas. Oke, jawabku singkat. Aku dan Gendis makan berdua sementara ibu menemani kami sembari mengupas bawang merah untuk dimasak besok. Gendis, tadi kamu ngomong sama siapa sih? Jangan bohong, tanyaku di depan ibu berharap ibu bisa mengetahui apa yang kudengar. Gak ngomong sama siapa-siapa kok, balasnya. Tapi ia menjawab sembari makan tanpa menoleh ke arahku. Aku tahu ia berbohong. Jangan bohong, ucapku dengan santai. Tapi sepertinya Gedis kesal karena aku menekannya. Ya udah, kalau Mas Mukti mau tahu ntar juga ketemu, jawabnya sembari membawa piringnya ke tempat cuci piring dan meninggalkanku. Aku mengernyitkan dahi tak mengerti dengan apa yang ia maksud. Aku pun menceritakan pada ibu tentang kejadian tadi, tapi ibu menganggap bahwa Gedis sedang asyik bermain dengan imajinasinya. Namanya anak kecil, mungkin ngobrol sama bonekanya atau teman hayalannya, jawab ibu dengan tenang. Malam ini aku sudah tidur di kamarku sendiri, sedangkan Gedis tidur bersama ibu. Ini adalah salah satu hal baik dari pindah rumah. Aku bisa punya kamar sendiri di sini. Radio tape adalah satu-satunya hiburanku di tempat ini. Pilihanku kali ini jatuh pada kaset Bass Jam untuk menemaniku sampai waktunya tidur. Aku bernyanyi di depan mengikuti nada di lagu itu sembari bergaya layaknya vokalis band. Mungkin sedikit kekanak-kanaan, tapi ini cukup seru. Apalagi aku tidak bisa berharap menonton televisi bersama di pos ronda seperti dulu. Di desa ini jarang sekali ada yang memiliki TV. Kalaupun ada, pasti masih hitam putih. Nyanyianku terhenti oleh suara tawa yang tiba-tiba terdengar. Gendis? Bukan, suara tawanya berbeda dengan Gendis. Merasa mulai tidak nyaman, aku pun mengecilkan radioku dan pergi ke kasur. Sepertinya aku harus tidur cepat malam ini. Ceklek. Aku terbangun saat satu sisi kaset pita sudah selesai diputar dan radio tapeku mati dengan sendirinya. Aku mengembalikan kaset itu ke dalam tempatnya dan ingin segera kembali tidur. Tapi aku mendengar ada suara dari sudut langit-langit yang saat ini berada di kamarku. Saat aku hendak kembali tidur, mataku melihat sesuatu dari arah itu dan rasa takutku kembali datang. Benar saja, di sudut itu terlihat seorang anak laki-laki yang berwajah pucat memandangiku dengan terbalik. Aku tidak bisa melihat kakinya, yang terlihat hanya tubuhnya dari kepala hingga ke pinggang menembus langit-langit.
Seketika aku keringat dingin, aku meremas selimutku tak percaya dengan apa yang kulihat. Dan saat makhluk itu menyadari aku sedang memandanginya, ia tersenyum dan memamerkan gigi-giginya yang hitam. "Ibu, Bu!" teriakku. Sayangnya tidak ada reaksi dari ibu. Dengan kaki yang lemas aku keluar dan ke kamar ibu untuk membangunkannya. "Setan, Bu! Bu, setan!" Aku membangunkan ibu. "Setan? Jangan ngawur kamu ah!" pantah ibu yang sedikit kesal karena kubangunkan. Aku pun menarik ibu ke kamar dan menunjukkan ke arah langit-langit kamar. Tapi sosok itu sudah tidak ada. Aku berusaha meyakinkan ibu, tapi ia malah menganggapku hanya mimpi buruk. Aku tidak mau mengambil resiko dan memilih untuk tidur di kamar ibu bersama dengan Gendis lagi. Apa kejadian seperti itu sering terjadi? Tidak juga. Semenjak anak kecil di langit-langit rumah itu tidak ada lagi hal aneh yang aku lihat. Hanya pada Wisnulah aku bisa bercerita tentang kemunculan makhluk-makhluk itu. Ibu sudah pasti tidak akan percaya. Sedangkan bila aku cerita pada Gendis, dia akan ketakutan dan semakin merepotkanku. "Nuh, kamu temenin aku ngineplah di rumah," ajakku pada Wisnu. "Gak mau ah. Aku udah hidup tenang, kenapa harus nemenin kamu di sana? Ntar ada yang ikut lagi," tolak Wisnu. "Sekali-kali gak apa-apa lah. Mending kamu yang nginep di rumahku aja, lebih aman." "Itu gak nyelesain masalah, Nu," balasku lagi. Sesekali mungkin aku harus mengajak seseorang untuk menginap agar ada saksi lain. Selain aku yang melihat sosok gaib itu, mungkin dengan itu ibu akan percaya. Tapi ternyata aku tidak perlu melakukan hal itu. Suatu ketika ibu sedang membantu salah satu tetangga kami yang sedang panen kacang di kebunnya. Aku menunggu ibu sembari menjaga Gendis sambil bermain di halaman rumah ibu itu. Ibu baru selesai saat maghrib dan kami pulang saat matahari baru saja terbenam. Seperti biasa jalanan sudah sepi dan arah ke rumah kami cukup gelap dan menyeramkan. Gendis pun sampai minta ku gendong karena takut. Dari rumah terakhir di desa, setidaknya kami harus berjalan beberapa ratus meter untuk sampai ke rumah. Seharusnya beberapa menit lagi kami sampai dan bisa segera istirahat. Tapi saat rumah kami sudah terlihat, tiba-tiba ibu terhenti. "Kenapa, Bu?" tanyaku. Wajah ibu terlihat aneh. Ia memandang rumah dengan gemetar. Aku pun menoleh ke rumah dan melihat pemandangan yang tidak akan pernah bisa kulupakan. Pocong. Di halaman kami berdiri pocong-pocong dengan kain kafan lusuh yang menggeliat dengan mengerikan. Tidak hanya di halaman, bahkan di atap rumah kami pun ada beberapa pocong yang terbaring dan duduk berserakan. Aku menggenggam erat tangan ibu dan menariknya, mengajaknya untuk memutar balik. Tapi tidak mungkin kami pulang ke rumah di mana terdapat pocong sebanyak itu. "Gendis, takut, Bu," tangis Gendis yang ternyata juga melihat sosok itu. "Ke rumah Pak Ngadimin, kita ke sana dulu," perintah ibu yang segera mengajak kami pergi secepatnya. Pak Ngadimin heran dengan kedatangan kami sekeluarga di malam hari. Apalagi ia melihat wajah kami pucat dengan tubuh yang gemetar. "Sudah, duduk dulu, biar dibikin teh panas," ucap Pak Ngadimin yang langsung memerintahkan istrinya untuk membuatkan teh panas untuk kami. Tidak ada satupun dari kami yang mampu bicara sampai istri Pak Ngadimin datang dan memberikan kami minum. Pocong, Pak Ngadimin. Pas kami mau pulang, dari jauh kami melihat rumah kami dipenuhi pocong-pocong, ucapku sambil gemetar. "Astagfirullahaladzim, bener, Bu?" tanya Pak Ngadimin pada ibu. Ibu hanya mengangguk sembari masih menggenggam gelas hangatnya. "Mbak Lastri masih bersikukuh ingin tinggal di sana?" tanya Pak Ngadimin. "Habis kami mau tinggal di mana lagi, Pak? Buat makan saja. Saya masih khawatir," balas ibu. Tapi rumah itu dibangun
di atas tanah yang tidak baik, Mbak Lastri. Kamu akan tahu sendiri, bahkan sebelum kalian tinggal di sana, kami, warga desa itu, jarang sekali ada yang mau mendekat ke sana di malam hari, ucap Angadimin. Aku baru mendengar soal ini. Berarti sebenarnya ibu sudah tahu bahwa rumah yang kami tinggali memang bermasalah. Bu, Gendis gak mau ke rumah, rengek Gendis. Malam itu Pak Ngadimin mengizinkan kami untuk menginap di rumahnya. Besoknya ia mengantar kami kembali ke rumah bersama seorang yang ia panggil dengan nama Mbah Sartiman, pria yang sudah cukup berumur dan rambutnya sudah memutih. Mbah Sartiman adalah seorang yang dianggap mengerti soal hal-hal seperti ini. Ia juga sering membantu warga yang bermasalah dengan kesurupan atau penyakit aneh. Mbak Lastri benar-benar melihat pocong-pocong itu di sini? Tanya Mbah Sartiman saat mencapai halaman rumah kami. Iya Mbah, anak-anak saya juga ngelihat, balas ibu. Mbah Sartiman memejamkan matanya sebentar. Setelahnya ia menghela napas dan menggeleng. Kalau bisa, sebaiknya ibu pindah saja, ucap Mbah Sartiman. Jangan Pak, saya belum punya tempat tinggal lain. Tolonglah Pak, pocong-pocong itu diusir saja dan rumah saya dibersihkan dari makhluk-makhluk itu, pinta ibu. Mbah Sartiman menggeleng menolak ucapan ibu. Tidak bisa Mbak Lastri, tanah ini itu adalah rumah mereka. Jasad mereka terkubur di tanah ini, jelas Mbah Sartiman. Dek. Mendengar penjelasan itu seketika bulu kuduku merinding. Berarti selama ini kami tinggal di tanah kuburan. Ini tanah wingit Mbak Lastri, tidak pantas untuk dijadikan rumah tinggal, tambah Pak Ngadimin. Ibu hanya merenung dengan sedih. Jelas keadaan ini membuat ibu semakin tertekan. Kalau saya tetap memaksa tinggal di rumah ini, resikonya apa Mbah? Tanya ibu. Mbah Sartiman menggeleng melihat keteguhan ibu. Di satu sisi aku melihat Mbah Sartiman menaruh simpati dengan keadaan kami. Kalau kalian memaksa tinggal di sini, kalian harus pergi di waktu-waktu yang saya berikan. Sosok-sosok pocong itu akan muncul di hari dan weton itu. Tapi bila ada jalan untuk tinggal di tempat lain, saya ya tetap menyarankan untuk kalian pindah, ucap Pak Sartiman. Jumat Kliwon, Sabtu Pahing. Pada 2 hari itu kami harus menjauh dari rumah. Menurut Mbah Sartiman, sosok-sosok itu akan muncul pada hari-hari itu. Pak Ngadimin yang kasihan dengan ibu pun mengizinkan kami untuk menginap di rumahnya pada hari-hari itu. Benar ucapan Pak Sartiman, pada Jumat Kliwon kami pasti melihat sosok pocong itu. Kami juga mengajak Pak Ngadimin untuk memastikannya, dan ia pun percaya. Menurutnya jarang ada warga yang keluar malam, apalagi pada hari-hari itu. Mungkin itu yang membuat warga desa tidak mengetahui penampakan ini. Dengan mengikuti aturan Pak Sartiman, kami pun bisa bertahan hidup di rumah itu selama berbulan-bulan. Setiap menjelang Jumat Kliwon dan Sabtu Pahing, kami selalu siap-siap berkemas dan menumpang di rumah Pak Ngadimin. Mungkin cerita mengenai pocong yang mengelilingi rumahku sudah cukup mengerikan bagi kalian. Tapi percayalah, ada hal yang lebih mengerikan tersembunyi di tanah ini.